Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi sekarang tentang hukum ohm dan rangkaian hambatan atau rangkaian resistor. Mungkin materi ini udah pernah kalian pelajari ya waktu kelas 9 SMP. Sehingga harusnya ini hanya tinggal mengulang. Untuk hukum ohm, ya, hukum ohm berarti ditemukan oleh Ohm ya. Nama panjangnya itu adalah George Simon Ohm, ilmuwan asal Jerman. Di mana bunyi dari hukum Ohm itu adalah besar suatu arus listrik I pada suatu penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan V ya, dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Nah, ini berlaku selama suhu hambatannya itu konstan atau tetap. Nah, kalau bunyi hukum ini ditulis dalam bentuk bersamaan, akan didapatkan bahwa I itu berbanding lurus dengan V, tapi berbanding terbalik dengan R. Persamaannya I sama dengan V per R. Kalau ditanya V akan diperoleh I dikali R. Sedangkan kalau ditanya R hambatan akan didapatkan V per I. Ini V ya, dimana I itu adalah kuat arus, satuannya ampere, sedangkan V itu adalah tegangan, satuannya adalah volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm, atau ditulis simbol seperti ini. Nah, untuk hubungan grafiknya diperoleh bahwa I itu sebanding dengan V. Ini adalah V, sedangkan ini adalah I, maka akan diperoleh nilai R-nya itu konstan. Ini bentuk grafiknya. Gambarnya nggak apa-apa ya, nggak bagus, nanti catatan kalian diperbagus. Nah, dari hukum Ohm ini kemudian kita belajar tentang rangkaian hambatan. Kira-kira ada berapa rangkaian hambatan? Nah, rangkaian hambatan ini pasti diaplikasikan di rumah kalian. Kira-kira kita lihat nanti rangkaian yang mana yang digunakan di rumah kalian masing-masing. Rangkaian hambatan atau rangkaian resistor ya, itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Ya, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik. Kelihatan nggak tulisannya? Rangkaian listrik yang seluruh komponennya dirangkai secara berurutan atau berjejer.
Sedangkan untuk rangkaian paralel itu rangkaian listrik yang seluruh komponennya dirangkai secara berderet atau bersusun kayak gitu. Nah, sekarang kita belajar kelebihan dan kekurangan masing-masing rangkaian. Untuk rangkaian seri, kelebihannya ada dua. Yang pertama, hemat kabel, karena dia hanya secara berurutan, jadi tidak ada percabangan, maka hemat kabel sehingga akan menjadi hemat biaya. Kelebihan ya. Kelebihan yang kedua dari rangkaian seri, meskipun besar hambatan berbeda, tetap besar nilai arusnya. Maksudnya nilai arusnya itu sama untuk setiap hambatan ya. Besar tetap nilai arusnya. Sedangkan kekurangan dari rangkaian seri yang pertama adalah apabila ada salah satu yang putus atau padam, maka yang lain akan ikut padam. Sedangkan yang kedua kekurangannya, nyala lampu tidak sama terang. Nyala lampu tidak sama terang. Karena tegangannya setiap lampu berbeda. Dan ini bergantung pada besar hambatannya. Sedangkan untuk rangkaian paralel juga sama, ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihan dari rangkaian paralel itu juga ada dua. Yang pertama adalah seluruh lampu yang dirangkai paralel akan sama terang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, yang lain tidak akan terganggu. Untuk kekurangannya, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Ini kebalikannya dari seri ya. Kabel yang dibutuhkan
lebih banyak. Yang kedua, besar arus yang mengalir tidak sama. Besar arus yang mengalir tidak sama. Ini bergantung pada besar hambatannya. Nah, ini adalah kelebihan dari rangkaian seri dan paralel. Setiap rangkaian punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari kekurangan dan kelebihan tersebut, sekarang kita belajar tentang persamaan yang ada di rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri tulisannya lebih jelek ya, nggak apa-apa, semoga tetap kebaca. Nah, tadi kan rangkaian seri itu rangkaian listrik yang seluruh komponennya dirangkai secara berurutan. Saya kasih gambar. Misalkan ini ada 3 resistor atau 3 hambatan yang dihubungkan dengan sebuah tegangan. Maka di sini adalah V total. Untuk yang lebih panjang itu menandakan positif, sedangkan yang lebih pendek ini adalah negatif. Misalkan ini adalah R1, R2, R3, dan di sini saya kasih nama titik A, B, C, D. Maka di sini juga akan mengalir arus I1, I2, I3. Ini adalah I total. Untuk rangkaian seri, nilai hambatan penggantinya. Hambatan pengganti rangkaian seri. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Untuk rangkaian seri itu dijumlahkan, dimana R total itu penjumlahan dari banyaknya hambatan di dalam rangkaian R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 dan seterusnya kalau misalkan hambatannya lebih dari 3. Untuk nilai tegangan pada rangkaian seri, karena kalau seri itu cirinya adalah I-nya sama tetapi hambatannya atau tegangannya itu berbeda sama dengan R total. V total itu adalah hasil penjumlahan dari V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Sedangkan untuk nilai kuat arusnya, untuk rangkaian seri I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, persamaan ini harus kalian ingat dan tidak boleh kebalik dengan rangkaian paralel. Kalau ditanya berapa I1, otomatis itu akan sama dengan arus I total. Sedangkan untuk rangkaian seri itu kayak berlaku kebalikannya. Di sini rangkaian paralel maksudnya ya. Kalau tadi rangkaian seri itu dirangkai secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel itu dirangkai secara berderet atau bersusun. Contohnya seperti ini. Ini adalah hambatan tegangan totalnya. Kan di sini ada 3 percabangan ya. Maafkan gambarnya nggak bagus. Ini adalah V total. Di sini saya kasih nama titik A. Ini titik B. Oh ya, ini bukan bisa juga ditulis. Yang di sini adalah VAB ditambah dengan V
VBC ditambah dengan VCD. Kenapa pakai AB? Pakai seperti ini karena biasanya di dalam soal yang ditanya itu tegangan misalkan VAB atau VBC kayak gitu, bukan V1, V2 atau V3. Sedangkan untuk, saya kembali lagi ke paralel, misalkan ini adalah R1, R2, R3, maka di sini ada arus yang mengalir namanya I total, dan arus akan dibagi sebanyak percabangan yang ada. Di sini adalah I1, I2, dan ini adalah I3. Kalau ini AB, yang ini adalah CD, dan yang di atas ini adalah EF. Ini nggak harus seperti ini ya titiknya. Nah, untuk masing-masing persamaan, yang pertama adalah hambatan pengganti rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu juga disebut dengan pembagi arus. Jadi untuk mencari rangkaian hambatan pengganti paralel itu didapatkan resistornya sebagai pembagi, yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Nah, ini nanti kalau ditanya rangkaian penggantinya, kalau sudah semuanya dijumlahkan, jangan lupa dibalik karena banyak yang lupa kadang di sana. Jadi kalau misalkan seri itu ditambah, untuk rangkaian paralel itu di seper, karena rangkaian paralel itu adalah pembagi arus. Sedangkan untuk nilai tegangan pada rangkaian paralel itu berlaku bahwa V total akan sama dengan V1, atau di sini tuh digambar VEF ya, sama dengan VAB sama dengan VCD, atau V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan untuk nilai kuat arus pada rangkaian paralel, maafkan ya tulisannya jelek, itu berlaku kebalikannya, bahwa I total adalah penjumlahan dari banyaknya cabang. Karena di soal digambar di atas itu adalah I banyak 3, maka I totalnya sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan 3. Ini untuk rangkaian paralel. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, nanti kalian bisa tanyakan di classroom atau di WhatsApp. Nah, ini untuk rangkaian seri dan paralel. Biar kalian tidak bingung, kita langsung coba ke contoh soal. Untuk contoh soal pertama, ini saya punya rangkaian seri. Perhatikan gambar ini. Di sini ada berapa hambatan? Ya, ada 3 hambatan ya. Ada R1, R2, dan R3, dan kemudian ada 4 titik A, B, C, D dengan tegangan total 24 volt. Diketahui R1 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 5 ohm, dan tentukan A kuat arus yang mengalir. Ini berarti yang ditanya adalah I total ya. Yang ke B VAB, VBC, dan yang D VCD. Nah, kita hitung dulu. Untuk menghitung kuat arus, otomatis kita harus mencari R totalnya, hambatan pengganti rangkaian seri. Ingat, untuk hambatan pengganti pada seri, kalian tinggal menjumlahkan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3, yaitu R1 nya berapa? 2 ohm, kemudian R2 nya 3 ohm, kemudian R3 nya 5 ohm. 2 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya 10 ohm. Maka ini adalah R totalnya. Yang ditanya adalah kuat arus, yaitu I total. Saya lanjutkan di sini ya. Nah, untuk I total, maka persamaannya I total
sama dengan V per R. Ini sama-sama R total ya. V totalnya 24 dibagi dengan R total yang kalian hitung sebelumnya, yaitu 10. Maka I yang mengalir pada rangkaian seri itu adalah 2,4 ampere. Sampai sini paham? Nah, untuk yang B yang ditanya adalah tegangan. Nah, ini kan rangkaian seri ya, otomatis I-nya, I total itu akan sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi kalau ditanya adalah VAB kan berarti I1 di sini ya. I2 sama dengan I3. Kalian boleh tetap menggunakan I total. Jadi kalau ditanya adalah yang B, VAB, samaannya menjadi I1 dikali R1 atau I total dikalikan R1. I totalnya 2,4, R1 nya 2, maka hasilnya adalah 4,8. Satuannya volt. Yang ke C yang ditanya adalah VBC, maka di situ adalah I total dikalikan R2. I totalnya berapa? 2,4 dikalikan 3. Hasilnya ini 6 berarti 7,2 volt. Sedangkan yang D yang ditanya adalah VCD, maka I total dikalikan dengan R3, hasilnya adalah 2,4 dikalikan 5, maka di sini hasilnya 12 watt. Kalau dijumlahkan kira-kira berapa? Kita kira sama nggak dengan V total? Kita jumlahkan, saya taruh di sini ya. Ya di sini aja deh. Yaitu V total untuk rangkaian seri kan dijumlahkan ya, misalkan VAB ditambah dengan VBC ditambah dengan VCD. VAB nya yang kalian hitung tadi berapa nih? 4,8 ditambah dengan 7,2 ditambah dengan 12, maka hasilnya 411, berarti ini 12 ditambah 12 yaitu 24 volt. Nilainya harus sama dengan yang di sini. Dan kalau sama berarti itu sudah sesuai atau sudah benar. Dimana untuk rangkaian seri apakah ada pertanyaan? Silahkan kalian tanyakan nanti ya, baik WA atau grup atau classroom. Nah, untuk soal yang kedua yaitu rangkaian paralel. Soalnya seperti ini, semoga kalian kelihatan. Perhatikan rangkaian di bawah. Sama di sini ada 3 hambatan, ada R1, R2 dengan R3, dan ada titik A, B, C, D, E, F. Kemudian di sini E total dengan V total 12 volt. Diketahui R1-nya 4 ohm, R2-nya 12 ohm, dan R3-nya 6 ohm. Tentukan hambatan pengganti. Kemudian yang B kuat arus I1, I2 dan I3, yang C kuat arus I total. Ini kebalik ya, harusnya ngitung I total dulu baru I1, 2, 3, atau nggak apa-apa sih, tetap BC gini. Nah, yang pertama kalian lakukan itu cari hambatan pengganti ya, yang A. Ingat, untuk rangkaian paralel tadi cari ditambah, berarti untuk paralel di seper. 1 per R total sama dengan 1 dibagi R1 ditambah dengan 1 dibagi R2 ditambah dengan 1 dibagi R3. Seper R1 nya 4 ohm, kemudian R2 nya 12, kemudian R3 nya ini R2, yang ini R3 6 ya. Karena belum sama jadi kita samakan dulu penyebutnya. Samakan 12, maka 12 bagi 4 kalikan 1 hasilnya 3 ya. Kemudian 12 dibagi
bagi 12 hasilnya 1, kali 1 tetap 1. Kemudian 12 bagi 6 2, dikalikan 2, jadi dikalikan 1 hasilnya tetap 2. 3 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya 6/12, maka ini sama dengan 1/2. Jangan lupa dibalik karena itu ini masih 1/R total, maka R totalnya sama dengan 2/1, berarti 2 ohm. Itu yang pertama. Nah, yang ke B, ingat untuk rangkaian paralel VAB itu sama dengan VBC, VCD di sini ya. VCD sama dengan VEF itu sama dengan V total. V totalnya berapa? 12 volt. Nah, kita hitung untuk menghitung I1 itu berarti kan ini kan I1 di sini ya. I2, I3. Untuk I1 berarti itu pakai VEF per R1. VEF-nya berapa? 12 ya, karena dia sama dengan V total. Terus R1-nya tadi 4, maka di sini jawabannya adalah 3 ampere. Sedangkan untuk I2 itu adalah VAB atau ini sama dengan V total ya, dibagi R2. Saya tulis lagi V total per R2 sama dengan 12 per R2 nya 12 ohm, maka di sini 1 ampere. Terus I3 berarti VCD per R3 itu sama dengan V total per R3 sama dengan 12 dibagi 6, hasilnya 2 ampere. Itu untuk I1, I2, I3. Sedangkan yang C yang ditanya adalah I total. Maka ini ada dua cara, kalian boleh menjumlahkan ini, kita buktikan, atau I total sama dengan V total per R total. V totalnya 12, R totalnya yang kalian hitung di A yaitu 2 ohm ya. Maka hasilnya adalah 6 ampere. Kalau kita buktikan dengan yang kalian hitung sebelumnya, pada soal B kan sama, I total itu adalah penjumlahan dari, maaf anak saya nangis. Nah, I total itu kan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Ini kan I1 nya 3, kemudian I2 nya 1 dan I3 nya 2. Kalau dijumlahkan ini sama dengan 6 ampere. Nah, ini sudah sama, berarti itu sudah benar hitungannya. Paham ya? Saya lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Kalau tadi rangkaian seri sendiri, kemudian rangkaian paralel sendiri, untuk yang ketiga itu adalah rangkaian campuran. Nah, biasanya ini yang paling banyak digunakan ya. Dan sesuai dengan kebutuhan di rumah kalian, biasanya juga menggunakan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel sesuai yang dibutuhkan. Nah, kita lihat contohnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Di sini ada 3 hambatan dan di sini ada 1 sumber tegangan, di mana nilai hambatannya yang pertama 1,6, kemudian yang ini 4 ohm, dan yang ketiga itu adalah 6 ohm. Sedangkan tegangan totalnya adalah 16 volt. Yang ditanyakan besar kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Yang ditanya tuh yang ini berapa I-nya. Nah, kalau saya kasih nama ya, biar nggak bingung. Ini adalah R1, ini adalah R2, dan ini adalah R3. Maka yang ditanya itu adalah I pada R2. Nah, yang langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah sederhanakan rangkaiannya dan mencari hambatan totalnya. Untuk soal seperti ini, kalian cari dulu percabangan ya. Berarti kita sederhanakan dulu antara R2 dengan R3. Untuk rangkaian hambatan R2 dengan R3 itu dirangkai secara
paralel. Jadi kalau paralel mencari hambatan penggantinya di seper. Hambatan pengganti yaitu R2 dan R3. Karena dia paralel maka di seper RP sama dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. R2 nya 4, kemudian R3 nya seper 6. Karena belum sama disamakan 12, yang ini 3 ditambah dengan 2, maka di sini 5 per 12. Jangan lupa dibalik, maka RP itu sama dengan 12 per 5 ohm. Tetap seperti ini nggak apa-apa. Nah, setelah kalian tahu, maka kan rangkaian ini akan menjadi seperti ini. Ini adalah R1 dan ini adalah hambatannya, tegangannya. Maka di sini akan menjadi RP, nilai hambatan yang baru, yaitu RP-nya sama dengan 12 per 5. Sedangkan yang di sini berapa? R-nya R1 sama dengan 1,6, ini adalah 16 volt. Nah, selanjutnya baru kita sederhanakan antara RP dengan R1. Nah, RP dengan R1 ini dirangkai paralel, dirangkai seri, otomatis mencari hambatan R totalnya dijumlahkan, yaitu R total adalah hasil jumlah dari R1 ditambah dengan RP. 12 dibagi 5 itu sama dengan 2,4, ini ya, 2,4 ohm. Maka R1 adalah 1,6 ditambah dengan 2,4, jumlahnya adalah 4 ohm. Ini untuk R totalnya, sedangkan yang ditanya besar kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Nah, karena di sini ini adalah seri, otomatis di sini adalah I total ya. Ini sama dengan I total. Dan di sini I total juga untuk R2 dengan R3. Kita cari I totalnya dulu. I total itu sama dengan V per R, dimana V-nya semuanya itu adalah 16, sedangkan R-nya tadi berapa? 4. Maka arus yang mengalir untuk keseluruhan itu adalah 4 ampere. Nah, setelah tahu I totalnya, kita hitung dulu di sini untuk rangkaian yang paralel. Ini tuh hambatannya berapa? Kan kita sudah tahu I totalnya ya. Kita cari yang di sini. Hambatan yang ada di sini, tegangan. Kita cari V pada RP itu adalah I total dikalikan dengan RP. I totalnya yang kalian hitung barusan itu adalah 4, kemudian RP nya adalah 2,4. Maka jawabannya 9,6. Di sini volt ya. Nah, otomatis yang di sini yang berlaku itu kalau kita pecah lagi, di sini itu R2 dan ini itu adalah R3. Ini R2 dan ini adalah R3, itu sama. Di sini V-nya V2 itu 9,6, sedangkan V3 juga sama 9,6. Maka sekarang kita hitung, yaitu I pada R2 berarti VRP yang kalian hitung dibagi dengan R2, 9,6 dibagi dengan 4. Nah, di sini 9,6 dibagi 4 hasilnya 2,4 ampere. Berarti jawabannya itu 2,4 ampere. Kalau kalian ingin membuktikan, kalian bisa hitung juga di kuat arus di 6 ohm itu berapa. Kalau dijumlahkan nanti sama nggak dengan I total. I totalnya tadi adalah 4 ampere. Berarti kan harusnya yang mengalir di 6 ohm itu adalah 1,6. Kalau kita buktikan pada I pada R3
itu adalah VRP dibagi dengan R3. VRP-nya 9,6 dibagi dengan 6. Hasilnya 1,6 ampere. Nah, ini sudah sesuai ya. 2,4 ditambah 1,6 hasilnya itu sama dengan I total, yaitu 4 ampere. Nah, mungkin itu aja belajar tentang hukum Ohm dan rangkaian hambatan yang ada 2, seri dan paralel. Semoga kalian paham, dan jangan lupa kalau tidak ada yang tidak paham atau kurang mengerti, silahkan tanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.